Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Sadwika Najmi Kautsari di channel SNKpedia. Nah, sesuai informasi yang beredar bahwa tes CPNS akan dilaksanakan sebentar lagi, sekitar bulan Maret tahun 2021. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya apabila kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS tersebut. Nah, pada soal-soal tes CPNS sebelumnya, sangat sering sekali muncul beberapa soal tipe pecahan, di mana kita dituntut untuk menghitung pecahan tersebut secara cepat. Oke, nah sekarang bagaimana trik hitung cepat pecahan? Nah, mari kita simak videonya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. 5,44444 dikurangi 2/3 ditambah 3,777778. Nah, ini bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya adalah kita perhatikan dulu angka desimalnya ya. Ternyata untuk angka desimal ini ternyata sangat panjang sekali. Nah, tapi tahukah teman-teman bahwa angka desimal ini merupakan angka desimal spesial yang dapat dikonversi menjadi pecahan ya. Jadi untuk 0,444 dan seterusnya ya, 444 sampai panjang ribuan itu adalah sama dengan 4/9 ya. Jadi untuk 5,44 ini adalah sama dengan 54/9. Oke, selanjutnya ini ada 3,7778 ya. Nah, untuk 0,7778 dan seterusnya sampai ribuan ya, itu adalah 7/9. Sama halnya seperti 0,111 sampai ribuan itu adalah 1/9, 0,222 dan seterusnya itu adalah 2/9, 0,333 itu adalah 3/9 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya angkanya ini sama ya, 0,555 misalnya itu adalah 5/9. Oke, jadi gampang ya. Jadi nggak perlu susah-susah untuk menghitungnya nih. Sehingga untuk 3,7778 adalah berapa nih? Ya, adalah 37/9 ya. Oke, sekarang langsung kita tulis saja di sebelah sini ya. Ini 4/9 dikurangi 1/3 plus 7/9. Nah, kalau pengurangan dengan penjumlahan pecahan campuran seperti ini ya, sebetulnya kita tidak perlu mengubahnya menjadi pecahan biasa ya. Jadi tidak perlu 5 kali 9, 45 ditambah 4, jadi berapa itu sehingga menjadi pecahan biasa, kemudian baru dikurangi. Nah, itu malah jadi lama ya untuk pengurangan dan juga penjumlahan. Kita bisa langsung mengurangi dan juga menjumlahkan terlebih dahulu angka-angka di depannya ya. Jadi misalnya ini adalah ada 5 dikurangi 2, 3 ya, kemudian 3 ditambah 3 adalah 6 ya. Oke, kemudian tinggal yang pecahan di belakangnya ya. Pecahan di belakangnya ada 4/9, 1/3, ada juga 7/9. Nah, yang penyebutnya belum sama itu adalah angka 3. Nah, sehingga kita ubah dulu menjadi 9 ya. 1/3 itu adalah berapa? 3/9. Jadi 4/9 dikurangi 3/9 ditambah 7/9. Udah sama nih penyebutnya. 4 dikurangi 3, 1. 1 ditambah 7, 8 ya. Jadi jawabannya 6/8/9. Oke, kalau misalnya mau cara panjangnya boleh saya tulis di bawah ya teman-teman. Oke, ini sama dengan 6. Kemudian penyebutnya disamakan ya, ini 4/9, kemudian dikurangi. 1/3 itu adalah 3/9, kemudian ditambah 7/9. Jadi sama dengan 6, 4 dikurangi 3, 1, 1 ditambah 7, 8. Jadi jawabannya 6/8/9. Oke, jawabannya ini yang mana nih? A, B, C, D, E? Ya, jawabannya adalah yang D. Oke, bisa ya teman-teman? Pasti bisa. Nah, yang penting kita mengingat-ingat bahwa untuk pecahan desimal ini adalah sama dengan per 9 ya, kalau angka desimalnya ternyata angka di belakangnya itu sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ada 2,125 plus 8,75 dibagi 0,625. Sama dengan berapa?
Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat di pilihan jawabannya ini merupakan bentuk pecahan ya. Sehingga sebaiknya untuk angka desimal ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Oke, kita lihat 2,125. Untuk 0,125 itu adalah 1/8 ya. Sehingga 2,125 sama dengan berapa? 2,125 sama dengan 21/8. Oke, kemudian 8,75. Nah, 8-nya kita coret ya, kita ganti menjadi 0,75 terlebih dahulu. 0,75 itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3/4 ya. Sehingga 8,75 adalah plus 8 3/4. Oke, bisa ya? Nah, sekarang tinggal yang di belakang nih ada 0,625. Untuk 0,625 ini juga merupakan pecahan yang spesial, yaitu merupakan 5/8 ya. Nah, jadi kita perlu mengingat-ingat nih, oh ternyata untuk 0,125 itu adalah 1/8, sedangkan untuk 0,625 itu adalah 5/8 ya. Kalau 2/8 berapa? 2/8 itu adalah 1/4. Kalau 1/4 berarti 0,25. Kemudian 3/8 itu berapa? Untuk 3/8 itu adalah 0,375 ya. Tinggal 0,25 plus 0,125. Kemudian kalau 4/8 itu berapa? 4/8 itu setengah atau 0,5. Selanjutnya 5/8 itu 0,625. Kemudian 6/8. Nah, 6/8 ini kan sama dengan 3/4 ya. 3/4 itu adalah 0,75 yang bawah ini kan. Oke, kemudian untuk 7/8 ya. 7/8 itu ya tinggal ditambahkan 0,125 dari 0,75 ini ya. Sehingga menjadi 0,875. Oke, bisa ya untuk konversi dari pecahan per 8 ya. Sehingga ini di sini kan dibagi 0,625 ya. Dan ingat untuk pembagian pecahan ya, itu bisa kita konversi menjadi perkalian ya. Artinya ini sama dengan dikali, namun kalau pembagiannya diubah menjadi perkalian, maka pecahannya harus dibalik ya. 5/8-nya dibalik menjadi 8/5. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Ini ada penjumlahan, ada perkalian. Artinya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang penjumlahan atau perkalian. Iya betul, yang dikerjakan duluan adalah yang perkalian ya. Oke, ini boleh kita beri tanda kurung, sehingga sama dengan 2/8. 2/8-nya nggak usah diubah ya, karena nantinya akan dijumlahkan ya. Plus, nah, sedangkan untuk perkalian ini tidak bisa langsung kita kalikan ya. Pecahan campurannya ini tidak bisa langsung kita kalikan, namun harus kita konversi terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 8/4 pecahan biasanya berapa? 8 kali 4, 32. 32 tambah 3 adalah 35. 35/4 dikali 8/5. Oke, ini kira-kira ada yang bisa dicoret atau tidak ya, yang bisa kita sederhanakan. Bisa ya, ini 8 dengan 4 sama-sama dibagi 4, 8 bagi 4 adalah 2, ini menjadi 1. Kemudian 35 bagi 5 adalah berapa? Ya, adalah 7 ya. Sehingga hasil perkaliannya adalah 7 kali 2 berapa? 14. Jadi 2/8 ditambah 14 ya. Oke, 2 tambah 14 itu 16, sehingga hasilnya 16 1/8. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada 66,67% dikali 1569,42. Oke, untuk persen itu ingat adalah per 100 ya. Jadi X persen itu maksudnya adalah X per 100. Sehingga kalau 66,67% itu artinya adalah 66,67/100 atau 0,6667. 0,667 ini nyatanya dapat kita konversi menjadi bentuk pecahan, yaitu adalah 2/3 ya. Jadi ingat kalau sepertiga itu adalah 0,333 ya. Kemudian 2/3 itu adalah 0,667.
Jadi untuk 66,67% dikali 1569,42 itu artinya adalah 2/3 dikali 1569,42. Oke, ini tinggal kita coret aja nih, atas dengan bagian bawah ya, yang bisa kita coret. Nah, ini cara cepatnya seperti apa? Cara cepatnya adalah kita mencoret terlebih dahulu 2 angka di awal dan 2 angka di belakang ya. 2 angka di awal ini adalah 15 ya. 15 dibagi 3 itu hasilnya adalah 5 ya. 2 angka di depan ya. Hasilnya 5, kemudian 5 dikali 2 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya 10 ya. Jadi jawabannya yang depannya adalah angka 10 ya. Jadi untuk jawaban A dan juga jawaban B itu salah ya. Kemudian kita cek 2 angka di belakang ya. 2 angka di belakang kita bagi 3. 42 bagi 3 berapa? 4 bagi 3 1. Kemudian 1 kali 3 3, 4 dikurangi 3 1 ya, sehingga menjadi 12 bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3 adalah 4. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 14 kali 2 ya. 14 kali 2, nah ini adalah 28. Sehingga pasti angka belakangnya adalah 28. Oke, kita tinggal cari aja yang angka depannya 10, angka belakangnya 28. Nah, hanya ada satu pilihan jawaban, ternyata jawabannya adalah yang D ya, 1046,28 ya. Nah, nanti teman-teman boleh silakan cek di kalkulator ya, 2/3 dikali 1569,42 ini apakah betul 1046,28 ya. Pasti betul, sama jawabannya seperti di kalkulator. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, pasti bisa. Oke, untuk soal nomor 5 ini ada 83,33% dari 8,25 per 1 dikurangi 2/3 plus 5. Wah, ini angka penyebutnya banyak sekali ya. Kelihatannya seperti ruwet gitu ya. Nah, tapi ini sebetulnya kan angka-angka yang sederhana nih. Jadi, kalau kita ngelihat soal itu jangan panik terlebih dahulu ya. Kita harus tetap tenang dalam, jangan keburu panik, ini soalnya ribet tuh. Jangan gitu ya. Kita harus positive thinking. Pasti soal ini bisa kita kerjakan ya. Oke, nah ini caranya adalah kita sederhanakan dulu bagian penyebutnya ya. Bagian penyebutnya ini menjadi 1 dikurangi 2 per 3 tambah 5 berapa? 3 tambah 5 adalah 8 ya. Jadi tinggal 1 min 2/8. 2/8 ini bisa kita perkecil ya. Sama-sama dibagi 2 sehingga menjadi 1/4 ya. Nah, nggak ribet kan ya? 1 dikurangi 1/4. 1 dikurangi 1/4 berapa? 1 dikurangi 1/4 adalah 3/4 ya. Karena apa? Karena 1 ini adalah 4/4 ya. Jadi 1 dikurangi 1/4 atau 4/4 dikurangi 1/4 adalah 3/4. Nah, jadi yang bawahnya hanya 3/4 aja. Nah, gampang kan ternyata? Oke, nah sekarang tinggal yang angka di depan nih, ada 83,33%. Oke, untuk 83,33%, nah ingat tadi untuk persen itu artinya adalah per 100, maka ini sama dengan 83,33 per 100 atau 0,8333 ya. 0,833 itu apakah bisa dikonversi menjadi bentuk pecahan? Apakah ini merupakan desimal yang spesial? Iya, betul sekali. Jadi untuk 0,833 itu dapat kita konversi menjadi bentuk pecahan, yaitu 5/6 ya. Untuk 1/6 itu adalah 0,167. Kalau 2/6 berapa? 2/6 kan sama dengan 1/3 ya, berarti sama dengan 0,333. Kemudian 3/6 itu adalah setengah. 4/6 itu adalah 2/3. 2/3 atau 0,667. Selanjutnya untuk 5/6 itu adalah 0,8333. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi untuk 83,33%-nya kita tulis sebagai 5/6
6 ya. 5/6 dari. Nah, kalau dari ini artinya diapain nih, Kak? Dari itu artinya adalah dikali ya. Dikali ya, teman-teman. Nah, 5/6 kali 8,25. Oke, ini ada angka koma 25. Kalau koma 25 itu adalah 0,25 itu adalah 1/4 ya. Sehingga 8,25 itu adalah 8 1/4 ya. Jadi langsung kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 8/4-nya 8 kali 4 32, 32 tambah 1 33 ya, 33/4. Nah, kemudian ini kan dibagi ya, atau per. Kalau dibagi kita tulis saja sebagai dikali, tapi nanti dibalik pecahannya ya. Dibagi 3/4, maka artinya sama dengan dikali 4/3. Oke, nah sekarang ini bisa kita sederhanakan atau tidak? Ya, kita coba kita cari angka-angka yang sekiranya bisa kita sederhanakan ya. Nah, ada nih sama-sama angka 4 ya, 4 bisa dicoret sehingga menjadi 1. Kemudian 33 dibagi 3 berapa? 33 dibagi 3 adalah 11. Nah, tinggal 11 dikali 5/6. 11 kali 5, 55 per 6 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya yaitu 55/6 ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, ternyata gampang ya teman-teman untuk soal pecahan ini, asalkan kita tahu trik hitung dari pecahan yang dapat kita konversi menjadi bentuk desimal dan juga sebaliknya ya, desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel SNKpedia. Sampai jumpa di pembahasan CPNS selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.